bertemu dengan Bu Guru Wening dan tiba-tiba mengatakan, "Bu, ibu cantik sekali. Ibu orang mana ya?" tanya CB. Bu Guru yang bernama Wening ini langsung menjawab, "Aduh, terima kasih. Nggak jauh kok dari sini." "Kenapa?" ucap Bu Guru cantik tersebut dengan lembut. Lalu CB kembali menjawab, "Ah, nggak apa-apa Bu. Ibu, kalau boleh tahu, ibu udah punya suami belum?" Lalu Ibu Guru ini merasa tidak ada yang aneh dengan pertanyaan itu. Dan dia langsung saja menjawab, "Punya kok. Kenapa emangnya? Kok tanya-tanya begitu?" Lalu CB menjawab lagi, "Ah enggak Bu, ibu cantik." Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian yang menyeramkan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Cerita kali ini datang dari Yogyakarta. Kisah yang akan kita bahas kali ini sebenarnya merupakan kejadian yang sudah lama sobat. Namun di tahun ini tiba-tiba cerita ini kembali ramai diperbincangkan. Yaitu ada seorang guru yang berparas sangat cantik yang mengajar di salah satu SMP di daerah Kulon Progo. Membuat banyak muridnya jatuh cinta kepada dia. Selain alasan karena parasnya yang cantik, guru ini juga selalu memberikan perhatian lebih kepada murid-muridnya. Ya, ini semua karena memang dia berhati baik. Lalu, ternyata ada satu murid yang justru salah mengartikan sikap baik dari sang guru cantik ini. Murid tersebut tiba-tiba jatuh hati, bawa perasaan, dan terobsesi ingin memacari atau memiliki gurunya tersebut. Namun di lain sisi, ibu guru cantik ini tidak mungkin bisa menerima cinta si muridnya karena guru cantik ini sudah memiliki suami atau sudah menikah. Dan ternyata hal ini justru menggelapkan mata sang murid yang mana dia berpikiran jika dia tidak bisa memiliki guru cantiknya tersebut, maka tidak ada satupun yang boleh memiliki ibu guru cantik ini. Jadilah pemikiran aneh dari sang murid ini berakhir menjadi sebuah malapetaka bagi si guru cantik. Bagaimana kisah selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas secara lengkap di Kata Pena. Cinta ditolak, seorang siswa SMK Negeri di Kulon Progo, Yogyakarta memperut guru perempuannya. Pelaku beraksi di rumah korban saat korban tengah sendirian. Polisi pun tidak menahan pelaku lantaran pelaku mengalami gangguan jiwa. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan share sebanyak-banyaknya video ini ke teman-teman kalian. Oke, kita mulai ceritanya. Di sebuah daerah tepatnya di Dusun Sambeng 3, Desa Poncosari, Srandakan, Bantul Tengah, Yogyakarta, ada seorang wanita yang bernama Wening Pamujiasih. Usianya sudah menginjak 35 tahun. Statusnya dia sudah menikah dan tinggal bersama suami serta mertuanya di sebuah rumah yang sederhana. Suaminya tersebut bernama Nukman Rifai. Wening ini memiliki paras yang bisa dikatakan sangat cantik. Tak hanya paras cantiknya saja, namun tutur katanya serta hatinya juga sangat lembut. Sehari-hari dia bekerja sebagai seorang guru honorer di beberapa sekolah SMK negeri yang ada di daerah Sewon, dan juga dia mengajar di SMAN 1 Lendah, Yogyakarta. Pada saat itu, dia dipercayakan untuk mengajar mata pelajaran sejarah. Setiap harinya, Wening ini menerapkan cara mengajar yang cukup menyenangkan bagi para murid-muridnya, dan murid-muridnya sangat senang serta mudah memahami apapun yang diajarkan oleh Wening. Di mata keluarganya dan juga orang-orang terdekat, Wening ini dikenal sangat mudah bergaul dan orangnya tidak tertutup. Dia sering sekali menceritakan berbagai hal yang dia alami atau curhat kepada orang-orang terdekatnya. Begitu juga kepada suaminya. Dia orangnya sangat komunikatif, apapun dibicarakan kepada suaminya. Di lain sisi, suaminya juga tipikal laki-laki yang mau mendengarkan setiap curhatan atau cerita istrinya. Dia adalah pendengar yang baik, jadinya
Wening, istrinya, tidak pernah segan dan sangat merasa nyaman ketika menumpahkan isi hatinya atau apapun yang dia pikirkan kepada suaminya tersebut. Nah, lalu sobat, di sisi lain ada seorang remaja yang mana dia adalah salah satu pemeran di dalam kejadian mengerikan ini. Remaja ini berinisial CB, usianya baru menginjak 16 tahun. CB ini tinggal di Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Pada saat itu, CB ini bersekolah dan baru saja duduk di bangku kelas 10 SMAN 1 Lendah Kulon Progo. CB ini merupakan seorang remaja yang temperamental. Emosinya tidak bisa dikontrol alias tidak stabil. Dan karena hal itulah, CB ini sering sekali dibawa berobat ke dokter kejiwaan di RS Gracia oleh kedua orang tuanya. Dan setelah didiagnosis, ternyata CB yang umurnya masih muda ini sangat disayangkan memiliki sedikit gangguan pada mentalnya. Keluarganya secara rutin membawa CB ke RS dan mendapatkan pemeriksaan serta harus mengkonsumsi beberapa jenis obat, yang mana hal ini harus dilakukan karena kondisi dari mental CB sewaktu-waktu bisa tidak stabil keadaannya dan ini sangat membahayakan orang sekitar. Namun demikian, CB ini masih bisa berteman dengan beberapa siswa di sekolahnya, bahkan dia kerap sekali mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah dengan baik dan jarang sekali kambuh gangguan mentalnya. Singkat cerita, CB yang bersekolah di SMAN 1 Lendah tersebut tiba-tiba bertemu dengan Wening, yang mana Wening mulai mengajar di sekolah tersebut dan CB pun terpesona dengan kecantikan ibu guru honorernya ini. CB yang mulai terpesona menyadari kalau ada hal yang berbeda ketika dia bertemu atau berhadapan dengan gurunya yang bernama Wening ini. Dia di saat itu merasa jantungnya selalu berdebar kencang saat berada di dekat ibu guru cantik ini. Rasa-rasanya dari pandangan pertamanya, CB sudah merasa jatuh hati pada Wening. Namun sayang sekali, walaupun Wening ini merupakan salah satu guru honorer di sekolah CB, namun Wening tidak mengajar di kelasnya CB, yang mana memang Wening ini hanya mengajar seminggu sekali di sekolah itu dan mengajarnya juga hanya di beberapa kelas saja. Lalu pada awalnya, CB merasa kecewa. Dia ingin bertemu dengan Bu Guru Wening itu untuk waktu yang cukup lama untuk memuaskan rasa bahagia di dalam hatinya. Namun apa boleh buat, dia tidak bisa berharap banyak. Tapi dia justru tidak menyerah begitu saja. Semenjak dia merasa kehadiran Bu Guru Wening yang cantik itu membuat hatinya bahagia, CB ini sudah berniat ingin berkenalan langsung dan ingin mendekati Bu Guru cantik tersebut. Dan dia mulai berpikir bagaimanapun caranya harus bisa berkenalan dan dekat dengan Bu Guru ini. Sampai-sampai di beberapa kesempatan CB ini kerap sekali mencuri-curi waktu untuk menghampiri Wening dan mencoba untuk berkomunikasi atau membuka obrolan. Hal ini secara rutin dia lakukan. Biasanya ketika Wening selesai mengajar, tiba-tiba CB ini langsung menghampiri Wening di depan kelas. Dan tidak jarang juga ketika murid-murid yang lain sudah pada pulang, justru CB yang melihat Bu Guru Wening masih di dalam kelas, dia langsung menghampiri masuk ke dalam kelas tersebut untuk ngobrol dan bertanya hal-hal random yang pastinya pertanyaan itu di luar topik pembelajaran. Yang mana hal ini sengaja dia lakukan karena tidak tahu harus membicarakan apa kepada Bu Guru yang dia taksir ini. Pernah suatu hari dia bertemu dengan Bu Guru Wening dan tiba-tiba mengatakan, "Bu, ibu cantik sekali. Ibu orang mana ya?" tanya CB. Bu Guru yang bernama Wening ini langsung menjawab, "Aduh, terima kasih. Nggak jauh kok dari sini." "Kenapa?" ucap Bu Guru cantik tersebut dengan lembut. Lalu CB kembali menjawab, "Nggak apa-apa Bu. Ibu kalau boleh tahu, ibu udah punya suami belum?" Lalu ibu guru ini merasa tidak ada yang aneh dengan pertanyaan itu. Dan dia langsung saja menjawab, "Punya kok. Kenapa emangnya? Kok tanya-tanya begitu?" Lalu CB menjawab lagi, "Enggak Bu, ibu cantik." Dan di saat itu CB berucap sambil berlari kecil meninggalkan Wening. Yang mana hal tersebut membuat ibu guru cantik ini merasa aneh. Ada apa ya dengan muridnya itu?
Lalu akhirnya sekolah pun bubar. Masing-masing murid dan guru-guru pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Bu Guru Wening kemudian seperti biasa bercerita kepada suaminya tentang apa yang dia jalani seharian ini. Dia mengatakan kalau tadi ada yang aneh dari salah satu muridnya yang dia rasa berbeda dari murid yang lain. Pada saat itu Bu Guru Wening ini berkata kurang lebih seperti ini. Mas, tadi di sekolahku ada siswa. Aku gak ngajar di kelasnya sih. Tapi siswa ini agak aneh gitu mas. Masa ya? Dia tuh seperti ingin tahu kehidupan pribadiku. Masa sempat-sempatnya dia nanyain rumah aku di mana, tinggal sama siapa. Ya kesannya kayak pengen tahu aku lebih dalam gitu loh mas. Sampai-sampai dia nanya aku udah nikah apa belum. Bu Guru Wening ini sengaja menceritakan hal itu karena dia ingin tahu apa tanggapan dari suaminya. Namun pada saat itu suaminya ini justru malah berkata dengan santai. Ah, mungkin cuma perasaan kamu aja, gak ada yang aneh kok. Ya wajar lah, kamu kan perhatian sama murid-muridmu. Mereka juga sesekali pengen perhatian juga ke kamunya. Ya udah, jangan kebanyakan suuzon. Positive thinking aja, mungkin memang itu siswa yang baik. Ucap suaminya mencoba untuk memberi pengertian. Ketika mendengar ucapan suaminya itu, Wening tidak banyak bicara. Dia merasa ada benarnya juga ucapan dari suaminya tersebut. Dia harus berpikir positif karena kemungkinan itu adalah salah satu siswa yang baik hati yang ada di sekolah tersebut. Lalu singkat cerita, beberapa hari pun berlalu. Si murid yang berinisial CB tersebut mulai merasakan perjalanan waktu yang panjang sejak pertama kali hatinya terpikat oleh bu guru cantik bernama Wening. Di saat itu, CB ini hanya memendam perasaannya. Dia hanya bisa mengagumi ibu guru cantik itu dari kejauhan. Selama berbulan-bulan hingga mencapai 1 tahun berlalu, dia tidak memiliki keberanian untuk menyatakan perasaannya kepada gurunya tersebut. Di dalam usahanya untuk mendekati Wening, si murid berinisial CB ini terlibat dalam tindakan yang tidak etis. Dia mencoba mencari tahu tentang Wening dengan cara mengumpulkan informasi, bahkan sampai membuntuti Wening ketika pulang ke rumahnya dan juga melakukan kegiatan sehari-hari. Jadi ibaratnya CB ini benar-benar sudah terobsesi dengan Wening sampai-sampai dia melakukan pengintaian. Dia bela-belain menyediakan waktu untuk melakukan hal tersebut. Lalu setelah melakukan tindakan pengintaian tersebut, dia mulai mengetahui beberapa informasi pribadi tentang Wening. Di saat itu dia mengetahui kalau ternyata Wening ini memang benar sudah memiliki suami dan dia juga sudah mengetahui alamat di mana Wening tinggal dengan keluarganya. Lalu tibalah pada suatu hari tepat di tanggal 21 November tahun 2019. Suami dan mertua Wening ketika itu berpamitan untuk pergi melakukan pertemuan dengan warga di daerah masjid sekitar tempat mereka tinggal. Di saat itu sedang ada acara di desa mereka. Suami Wening meminta izin kepada Wening sebelum pergi dengan berkata, "Sayang, aku mau ke masjid. Habis ini aku mau ada pertemuan. Mungkin pulangnya pasti agak maleman ya. Kamu jangan nunggu aku ya, kalau mau tidur ya tidur aja, gak usah begadang," ucap suaminya berpesan kepada Wening. Di saat itu Wening hanya mengangguk aja menuruti kata-kata dari suaminya. Dan tidak lama setelah mereka berbincang, suaminya pun kemudian beranjak pergi. Di sisi lain, muridnya yang berinisial CB tiba-tiba timbul rasa rindu di dalam hatinya. CB ini berencana ingin mengungkapkan perasaannya kepada Wening. Di saat itu dia sudah tidak bisa menahan perasaannya lagi. Dia berpikir semua ini harus dia sampaikan kepada Wening. Kalau tidak, ini akan menyiksa batinnya. Namun kondisinya, Wening sudah sulit untuk dijumpai oleh CB. Lalu CB tidak mau menyerah. Dia mencoba untuk mencari alternatif lain agar bisa bertemu dengan Wening. Lalu karena dia sudah mengetahui alamat rumah Wening, dia pun berencana untuk mendatangi rumah Wening. Tindakan ini sebenarnya adalah tindakan yang tidak pantas dan termasuk nekat. Apalagi CB ini adalah seorang murid yang bahkan Wening saja tidak mengajar di kelasnya. Namun karena didorong oleh keinginan hatinya yang ingin menyatakan cinta kepada Wening, tindakan ini pun dengan nekat tetap dia lakukan dengan harapan dia bisa bertemu dengan Wening dan Wening membalas cintanya. Lalu
CB pun mulai berjalan ke arah rumah Wenning. Di tengah perjalanan, entah apa yang ada di pikirannya CB. Dia tiba-tiba merubah rencana. Dia malah berpikir sesuatu yang tidak senonoh. Dia bukannya datang ke rumah Wenning untuk mengutarakan perasaan, tetapi dia malah memutuskan untuk ingin mencuri celana dalam dan beberapa pakaian milik Wenning. Di saat itu, ternyata CB ini mulai ragu dengan apa yang akan dia terima dari Wenning nanti. Dia beranggapan kalau menyatakan cinta kepada gurunya ini malah ditolak, nanti yang ada dia malah sakit hati. Jadinya di saat itu, dia memutuskan untuk mencuri celana dalam tersebut agar bisa mengobati rasa kangennya jika sewaktu-waktu timbul rasa ingin bertemu dengan Wenning. Lalu, di tengah perjalanan tersebut, dia pun putar balik dan kembali ke rumahnya untuk menyusun rencana yang lain. Lalu tibalah pada suatu malam, rencana CB untuk mengambil celana dalam Wenning akhirnya sudah mantap untuk dia lakukan. Dia menggunakan motor mulai berjalan ke arah rumah gurunya tersebut di Dusun Sambeng. Sesampainya CB di perkerangan rumah Wenning, terlihat rumah gurunya ini seperti kosong, tidak ada penghuni. Mengetahui hal tersebut, dia kemudian dengan santai memasuki rumah itu melalui pintu belakang. Tanpa kesulitan apapun, dia dengan mudah membuka pintu dan mulai melewati ruang dapur. Rumah sederhana itu memang sangat gampang dibuka pintu belakangnya. Ya, namanya juga rumah di kampung, rumah sederhana yang mana keamanannya tidak tinggi, alias gampang sekali untuk dibobol oleh maling. Nah, lalu CB yang masuk seperti maling ini pada saat melewati dapur, dia celingukan ke kanan dan ke kiri, mencoba mencari apa yang dia tuju, yaitu pakaian dalam milik Wenning. Lalu tiba-tiba dia melihat ada sebilah pisau di dapur. Lalu entah untuk alasan apa, dia mengambil pisau tersebut. Padahal mengambil pisau itu tidak ada di dalam rencananya. Lalu ketika dia memegang pisau, tiba-tiba muncul semacam bisikan atau pikiran ingin melukai guru yang dia sukai tersebut. Wah, ini benar-benar aneh ya sobat. Tapi balik lagi, CB ini kan memang punya riwayat penyakit mental. Jadinya hal-hal seperti ini sangat mungkin terjadi ketika dia sedang merencanakan sesuatu. Lalu tanpa ragu CB langsung mengambil pisau tersebut dan bergegas mencari Wenning di dalam rumah itu. Padahal pada awalnya dia justru yakin kalau rumah itu kosong. Namun ternyata rumah itu tidak benar-benar kosong. Hanya saja Wenning sedang tertidur di sebuah kamar. Dan naasnya CB yang sudah mengambil pisau dan sudah punya rencana jahat tiba-tiba menemukan Wenning yang sedang tertidur pulas di salah satu kamar di rumah itu. CB berkata, "Nah, ini dia," ucap CB ketika dia melihat Wenning. Lalu tanpa basa-basi, dia masuk ke dalam kamar tersebut dan menggenggam erat pisau yang dia bawa. Langsung tanpa aba-aba, dia menikam pisau tersebut ke tubuh guru cantik itu. Dia mengarahkan pisau itu tepat pada dada sampai ke ulu hati Wenning yang sedang tertidur pulas. Pada saat itu, Wenning yang masih dalam keadaan setengah sadar merasa sangat kesakitan dan merintih serta berteriak, apa-apaan ini? Siapa ini? Aduh, sakit, tolong, teriak Wenning kesakitan. Lalu gilanya CB yang melakukan tindakan mengerikan itu bisa-bisanya mengungkapkan cinta yang terpendam pada guru cantik tersebut dengan berkata, "Bu, aku menyukai ibu. Ibu cantik," ucap CB dengan tenang sambil menggenggam pisaunya yang sudah berlumuran cairan merah. Wenning yang masih bisa berbicara mengucapkan, "Kamu gila ya? Kamu gila. Apa-apaan? Apa yang kamu lakukan ini?" Wenning yang merasa sangat kesakitan dan tubuhnya sudah mulai mengeluarkan cairan merah terus saja berteriak sampai teriakannya itu membuat CB panik dan CB mulai sadar kalau dia harus segera pergi meninggalkan lokasi kejadian. Di tengah-tengah rasa ketakutan CB, dia langsung kabur dari tempat itu
Sampai-sampai dia tidak sadar telah meninggalkan handphone dan juga pisau yang dia gunakan untuk menikam gurunya tadi. Pada saat itu dia bergegas mengambil motornya yang terparkir di halaman rumah Wenning. Di saat itu dia langsung tancap gas, namun tidak pulang ke rumah, tetapi melainkan bersembunyi di sebuah tempat yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah Wenning. Hal ini dia lakukan untuk mengintai dan mengetahui situasi di rumah tersebut. Bisa kebayang ya sobat, bagaimana psikopatnya seorang CB ini. Di saat itu, jam sudah menunjukkan pukul 10 malam, di mana bapak-bapak yang berkumpul di masjid sudah waktunya untuk pulang, termasuk dengan suami Wenning. Suami Wenning yang bernama Lukman pun pulang ke rumah bersama ayahnya, yaitu Muslih Murtijo. Belum sampai dia ke dalam rumah, alias masih di luar perkarangan, tiba-tiba suaminya ini mendengar ada suara rintihan dari dalam rumahnya. Dia merasa bingung. Di saat itu, dia mendengar suara ini seperti suara istrinya. Dia pun berkata, "Ini kok suaranya kayak aku kenal ya? Ini suara Wenning ya?" Dan di saat itu dia mempercepat langkahnya menuju ke rumah. Yang sampai duluan ke rumah tersebut adalah ayahnya alias mertuanya Wenning yang bernama Muslih Murtijo. Di saat itu dia melihat Wenning dalam kondisi yang mengenaskan dan bertanya, "Ada apa ini?" Lalu Wenning hanya bisa menjawab, "Ditusuk pisau." Lalu mertuanya tersebut langsung mencari di mana keberadaan pisau itu dan sempat membengkokkan pisau tersebut. Baru setelah itu, si mertuanya ini memanggil dengan keras anaknya, yaitu Lukman, dan juga salah satu anaknya yang lain yang merupakan ipar dari Wenning, yaitu Gufron. Suaminya itu langsung menuju ke kamar dan betapa terkejutnya dia saat melihat istrinya yang sudah lemas di atas kasur dengan cairan merah yang berlumuran di sekujur tubuh. Dia berkata, "Astagfirullahalazim, sayang, kamu kenapa? Siapa yang lakuin ini? Ya Allah, Pak, tolong Pak, semuanya tolong bantu istri saya," ucap suaminya sambil berteriak kepada warga serta ayahnya. Pada saat itu, ayahnya alias mertua dari Wenning langsung menghubungi pihak rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan. Lalu di saat yang sama, teriakannya itu mengundang beberapa warga yang datang ke rumah mereka untuk mencari tahu. Warga yang datang ke rumah mereka merasa penasaran dengan apa yang terjadi, tetapi para warga tidak berani sembarangan masuk ke dalam rumah tersebut. Warga hanya berani melihat dari kejauhan. Lalu sesaat kemudian, si pelaku, yaitu CB, mulai keluar dari persembunyiannya. CB yang tadinya bersembunyi tidak jauh dari tempat kejadian, tiba-tiba mendekat ke kerumunan warga dengan berpura-pura bertanya pada orang-orang, "Ini ada apa?" Di saat itu dia bertanya dengan kalimat, "Enten nopo Pak?" Yang artinya, "Ini ada apa Pak?" Dan di saat itu semua orang hanya fokus menolong korban. Dan pertanyaan dari CB ini justru tidak ada yang menggubris. Lalu CB yang memang mempunyai kelainan ini merasa kesal, pertanyaannya tidak digubris dan tidak ada yang menjawab. Lalu dia akhirnya memutuskan untuk pergi dari lokasi itu. Pada saat itu dia masih belum sadar kalau handphonenya tertinggal di tempat kejadian. Lalu tidak lama kemudian ambulans pun datang ke lokasi. Wenning selanjutnya dilarikan ke rumah sakit UII. Pada saat itu luka yang diderita oleh Wenning sudah sangat parah, yang mana akhirnya Wenning harus dirujuk ke rumah sakit Sarjito. Setelah Wenning dibawa ke rumah sakit, barulah setelah itu suaminya melaporkan kejadian ini ke Polsek Srandakan. Setelah mendapatkan laporan, pihak kepolisian langsung datang ke TKP. Pihak kepolisian langsung melakukan olah TKP karena tubuh Wenning sudah dibawa ke rumah sakit. Lalu di dalam olah TKP tersebut, polisi menemukan sebuah handphone dan sebilah pisau yang tergeletak di kamar lokasi di mana Wenning ditikam. Lalu mendapati hal itu, kemudian pihak kepolisian menanyakan perihal handphone tersebut kepada pihak keluarga. Namun pihak keluarga merasa itu bukan punya mereka dan merasa aneh juga, ini datangnya dari mana? Apa mungkin handphone tersebut adalah milik si pelaku? Lalu pihak kepolisian langsung menyelidiki handphone tersebut milik siapa. Dan lewat handphone temuan itulah kemudian polisi mengetahui pemiliknya. Dan ternyata pemiliknya ini berdomisili di daerah Lendah, Kulon Progo.
Mendapati hal itu kemudian pihak kepolisian langsung mendatangi lokasi kediaman si pemilik handphone yang merupakan CB. Pada saat polisi datang, CB itu tengah bersantai istirahat di kamarnya. Tiba-tiba kedatangan polisi tersebut tepat di jam 1 dini hari dan CB langsung ditahan dan tidak bisa melawan. Pada saat itu, orang tua CB merasa bingung. Ini ada apa? Mengapa polisi ramai-ramai datang ke rumahnya dan mengamankan anak mereka? Lalu, orang tuanya bertanya kepada CB, "Nak, kamu lakuin apa? Ini ada apa? Kenapa polisi banyak datang ke rumah?" CB yang mendengar pertanyaan dari orang tuanya itu dengan sangat jujur langsung menjawab, "Bu, aku sudah mengeksekusi guruku." Dan orang tuanya mendengar kalimat tersebut merasa sangat kaget. Pihak kepolisian tanpa berlama-lama langsung menggiring CB ke kantor polisi untuk keperluan interogasi. Sesampainya di kantor polisi, CB langsung dimintai keterangan dan dia dengan kooperatif mengakui semua aksinya tersebut. Dan dia juga mengatakan dengan jujur kalau dia menyukai gurunya itu dan menaruh hati terhadap sang guru. Dia juga mengatakan dia mencari informasi di mana rumah gurunya itu, lalu selanjutnya mendatangi gurunya tersebut. Lalu ketika berada di dalam rumah, semua rencananya berubah dan entah dari mana datangnya pikiran untuk menikam gurunya tersebut. CB mengaku hal itu datang secara spontan. Lalu setelah diamankan, pihak kepolisian bertanya, "Kenapa kok kamu nusuk?" Lalu CB menjawab, "Saya itu cinta sama guru itu, Pak. Saya sayang, saya senang sama dia." Lalu pihak kepolisian bertanya lagi, "Kalau cinta, sayang, kenapa diperlakukan seperti itu?" CB di saat itu tidak bisa menjawab. Dia hanya diam dengan tatapan kosong. Lalu pihak kepolisian juga memintai keterangan pihak keluarga CB. Saat diinterogasi, pihak keluarganya ini mengatakan kalau anaknya ini memiliki riwayat gangguan mental alias gangguan jiwa, yang mana kemungkinan besar apa yang dilakukan oleh anak mereka ini berada di luar kesadarannya alias penyakit mentalnya sedang kambuh. Lalu, pihak kepolisian yang mendengarkan keterangan dari keluarga CB langsung menindaklanjuti pernyataan itu dengan mendatangi pihak rumah sakit untuk menanyakan riwayat kesehatan mentalnya CB. Lalu, setelah beberapa waktu dilakukan penyelidikan, akhirnya Kapolsek Srandakan yaitu Kompol Murianto mengatakan penanganan kasus pembacokan tersebut difokuskan pada perbuatan pidana. Walaupun CB memiliki riwayat penyakit mental atau gangguan jiwa, namun di dalam kasus ini pihak kepolisian tetap menjerat dia dengan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dan ancaman hukumannya yaitu 5 tahun penjara. Hal ini dikarenakan atas pertimbangan CB yang masih di bawah umur. Sementara itu, dari hasil pemeriksaan, kondisi Wening itu sangat memprihatinkan. Diketahui, bagian ulu hati Wening terluka dengan lebar 3 cm dan panjang 7 cm akibat tusukan pisau. Namun pada akhirnya, kondisi Wening berangsur-angsur membaik. Itu dia sobat, kisah seorang murid yang jatuh cinta kepada gurunya namun mencoba untuk mengeksekusi sang guru. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?